Ada satu perasaan yang mungkin pernah kamu rasakan, tapi jarang kamu ungkapkan. Perasaan bahwa hidupmu berjalan lebih lambat dari orang lain. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu mulai mencapai sesuatu, pekerjaan yang terlihat lebih mapan, hubungan yang tampak lebih pasti, atau kehidupan yang terasa lebih terarah. Sementara itu, kamu justru merasa seperti masih berada di tempat yang sama. Seolah-olah semua orang sedang bergerak maju, dan kamu tertinggal di belakang. Yang membuatnya lebih berat bukan hanya kenyataan itu sendiri, tetapi suara kecil di dalam kepala yang terus bertanya, "Kenapa aku belum sampai di sana?" Atau, "Apakah aku sudah terlambat?" Dan mungkin juga, "Apakah ada sesuatu yang salah dengan diriku?" Anehnya, perasaan ini tidak selalu datang dari kegagalan. Bahkan ketika hidupmu tidak buruk, bahkan ketika kamu sebenarnya sedang berjalan, perasaan tertinggal itu tetap bisa muncul, diam-diam, perlahan, tapi terasa nyata. Seolah-olah ada standar tak terlihat yang harus kamu kejar. Sebuah garis finish yang semua orang tampaknya tahu, kecuali kamu. Perasaan tertinggal ini jarang muncul secara tiba-tiba. Ia tidak datang dalam satu momen besar yang jelas, melainkan tumbuh perlahan dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Dari percakapan sederhana tentang pencapaian orang lain, dari pertanyaan yang terdengar biasa seperti, "Sekarang kamu lagi ngapain?" Atau dari cerita-cerita tentang siapa yang sudah mencapai apa. Tanpa disadari, kamu mulai membandingkan. Bukan karena kamu ingin, tetapi karena kamu merasa harus. Kamu mulai membentuk gambaran tentang seperti apa hidup yang seharusnya. Di usia tertentu, kamu merasa seharusnya sudah berada di titik tertentu. Pada tahap tertentu, kamu merasa seharusnya sudah mencapai sesuatu. Masalahnya, gambaran itu tidak sepenuhnya datang dari dirimu sendiri. Sebagian besar dari apa yang kamu anggap sebagai keharusan adalah sesuatu yang kamu serap dari lingkungan, dari keluarga, dari teman, dari masyarakat, dari apa yang sering kamu lihat dan dengar. Dan ketika hidupmu tidak berjalan sesuai dengan gambaran itu, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa kamu tertinggal, padahal jika dipikirkan kembali, kamu bahkan tidak pernah benar-benar memilih. Ada satu kebiasaan yang hampir tidak bisa kita hindari, yaitu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita melihat kehidupan orang lain, dan secara otomatis mencoba mengukur diri kita di sana. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa perbandingan itu tidak pernah benar-benar adil. Kita melihat hasil akhir dari orang lain tanpa pernah benar-benar melihat proses yang mereka jalani. Kita melihat pencapaian mereka tanpa mengetahui kegagalan yang mereka sembunyikan. Kita melihat kebahagiaan mereka tanpa memahami apa yang mereka korbankan. Sementara itu, kita membandingkannya dengan diri kita yang paling jujur, dengan keraguan kita, dengan ketakutan kita, dengan semua hal yang belum kita capai. Tidak heran jika hasilnya selalu terasa berat sebelah, seolah-olah mereka selalu lebih jauh, lebih cepat, dan lebih baik. Padahal yang kita lakukan hanyalah membandingkan permukaan mereka dengan kedalaman diri kita sendiri. Dan dari situlah perasaan tertinggal itu mulai terasa semakin nyata. Tanpa kita sadari, hidup seringkali terasa seperti sebuah perlombaan. Ada garis start yang tidak pernah kita lihat, dan garis finish yang tidak pernah benar-benar jelas. Namun entah bagaimana, kita merasa harus bergerak lebih cepat. Lebih cepat dari orang lain, lebih cepat dari waktu, bahkan lebih cepat dari versi diri kita yang kemarin. Ada semacam timeline tidak tertulis yang kita ikuti. Di usia tertentu, kita merasa seharusnya sudah mencapai sesuatu. Dan ketika kita belum sampai di sana, kita mulai panik. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri, merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah kita sedang tertinggal dalam sebuah perlombaan yang bahkan tidak kita pahami. Padahal kenyataannya, tidak semua orang berjalan di jalur yang sama. Tidak semua orang memiliki titik awal yang sama. Tidak semua orang menghadapi kondisi yang sama.
dan tidak semua orang menuju tujuan yang sama. Namun, karena kita melihat semuanya dari luar, kita menganggap bahwa semua orang berada dalam perlombaan yang sama. Dan tanpa sadar, kita ikut berlari, bukan karena kita tahu kemana kita ingin pergi, tetapi karena kita takut tertinggal. Jika kita melihat lebih dalam, perasaan tertinggal ini sebenarnya bukan hanya tentang pencapaian. Ia berkaitan dengan sesuatu yang lebih dalam, yaitu ketakutan. Ketakutan bahwa kita tidak akan menjadi apa-apa. Ketakutan bahwa hidup kita tidak berarti, dan ketakutan bahwa kita akan melihat orang lain melangkah lebih jauh, sementara kita tetap di tempat yang sama. Ketakutan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia sering tersembunyi di balik keinginan untuk menjadi lebih baik, di balik ambisi untuk terus bergerak maju, dan di balik dorongan untuk tidak ketinggalan. Padahal yang sebenarnya kita kejar bukan hanya keberhasilan, tetapi rasa aman, rasa bahwa kita cukup, rasa bahwa kita tidak tertinggal, dan rasa bahwa hidup kita berjalan sebagaimana mestinya. Namun masalahnya, rasa itu tidak pernah benar-benar datang dari luar. Seberapa jauh pun kita berjalan, akan selalu ada sesuatu yang terasa kurang. Akan selalu ada orang yang terlihat lebih cepat. Dan akan selalu ada pencapaian lain yang belum kita raih. Jika kita terus mengejar tanpa memahami ini, kita akan terus merasa tertinggal, tidak peduli seberapa jauh kita sudah melangkah. Di titik ini, mungkin ada satu pertanyaan yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar tertinggal atau hanya merasa tertinggal karena kamu melihat ke arah yang salah? Karena bisa jadi, yang selama ini kamu kejar bukan benar-benar milikmu. Mungkin kamu tidak benar-benar ingin berada di tempat yang sama dengan orang lain. Tetapi kamu merasa harus berada di sana, karena semua orang terlihat menuju ke arah itu. Padahal hidup tidak selalu tentang mengikuti arah yang sama. Tidak semua orang memiliki tujuan yang sama. Tidak semua orang berjalan dengan kecepatan yang sama. Dan tidak semua orang menuju tempat yang sama. Ada yang menemukan jalannya lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang berputar, dan ada yang berhenti sejenak. Dan semua itu tidak berarti salah. Karena hidup bukan perlombaan dengan satu garis finish, melainkan perjalanan yang hanya bisa benar-benar dipahami dari dalam. Mungkin yang kamu butuhkan bukanlah berlari lebih cepat, tetapi berhenti sejenak, melihat kembali apa yang benar-benar kamu inginkan, memahami apa yang benar-benar berarti bagimu, dan menerima bahwa tidak semua hal harus kamu kejar, karena bisa jadi kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang berjalan di jalur yang berbeda. Pada akhirnya, mungkin kita terlalu sering melihat keluar. Kita melihat sejauh mana orang lain sudah melangkah, melihat apa yang sudah mereka capai, dan tanpa sadar menjadikannya sebagai ukuran untuk diri kita sendiri. Namun, kita jarang melihat ke dalam. Kita jarang bertanya, apakah hidup yang kita jalani benar-benar kita inginkan, atau apakah arah yang kita kejar benar-benar milik kita. Karena pada akhirnya, perasaan tertinggal bukan selalu tentang posisi kita, tetapi tentang bagaimana kita melihat diri sendiri. Dan mungkin ketenangan tidak datang dari berlari lebih cepat, tetapi dari memahami bahwa kita tidak harus berada di tempat yang sama dengan orang lain.